Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Milanius Jordan OFM. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Jordan dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sebelumnya marilah kita menyapa Romo Jordan yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Jordan. Salam damai. Apa kabar Romo? Baik, luar biasa. Kalau boleh tahu Romo bertugas di mana sebelum ini? Iya, saya bertugas sebagai misionaris untuk Ordo Fransiskan di Kusto di Terra Santa atau komunitas Kusto di Tanah Suci. 3 tahun terakhir saya pernah tinggal di Roma untuk melanjutkan studi. Dan kemudian sekarang saya tinggal di Biara Santa Catarina, Bethlehem, Palestina. Oh iya. Ya. Bersyukur sekali pada pendengar, terima kasih bahwa Romo Jordan bisa menemani kita pada hari ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Jordan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas perjumpaan dan pertemuan yang menganugerahkan kami berkat dan rahmat ini. Kami bersyukur pula atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai usaha dari pihak kami untuk selalu berproses setia untuk menuju kepadamu sebagai pengikut-Mu yang setia. Bukalah hati dan jiwa kami agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan untuk kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, menurut kalender liturgi, bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di dalam segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan raya ku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soralah hai langit, bersorak-soralah hai bumi, dan bergembiralah dengannya. Sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah bacaan pertama. Sahabat Oase Rohani Katolik,
Sekarang marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Baiklah para pendengar yang terkasih, sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30 yang akan disampaikan oleh Romo Yordan untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, baiklah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Yordan untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Ya, Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya mau mengajak saudara-saudari untuk langsung masuk ke dalam bacaan Injil. Ya, yang baru saja kita bacakan tadi, karena hemat saya ada paling tidak saya menggarisbawahi ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita jadikan kabar sukacita untuk kita hari ini, terutama pada masa kita menjalani masa Prapaskah ini. Hemat saya ada dua hal yang penting yang perlu dicatat, ya, yang perlu diketahui juga sebagai background dari konteks permenungan kita dalam masa Prapaskah. Pertama, pada ayat pertama dari perikop ini kita berjumpa dengan tema Sang Putra yang mengerjakan pekerjaan Bapa. Seorang anak, dalam hal ini Yesus, ya, yang bergantung sepenuhnya pada Bapa dan tidak pernah bersaing dengan Bapanya. Ia mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk Bapanya, sesuai dengan apa yang diketahui dari Bapanya. Yesus dan Bapa, hubungan Bapa dan anak yang saling melengkapi, ya. Bapa yang memerintahkan atau memberi perintah, memberi komen, sementara anak yang mengerjakannya dengan taat dan setia. Saya kira contoh seperti ini bisa kita jumpai juga dalam keluarga-keluarga kita, ya. Lalu dijelaskan secara jelas dalam ayat 21, dikatakan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkannya. Jadi jelas pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Bapa, ya, dan dikehendaki oleh Bapa, karena Bapa selalu menghendaki sesuatu yang baik terjadi pada anak-anaknya. Bacaan pertama dalam kitab Nabi Yesaya saya kira menggarisbawahi juga apa yang dikatakan dalam bacaan Injil. Kita ketahui kitab Nabi Yesaya selalu bicara tentang nubuat-nubuat bernada mesianik, ya, nubuat-nubuat yang mengatakan atau memaklumkan kedatangan Mesias, ya. Dikatakan bahwa yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan sebagainya, untuk mengumpulkan Israel, dan aku akan dipermuliakan di mata Tuhan. Artinya Nabi Yesaya seperti sedang bernubuat, sedang mengatakan sesuatu tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yesus yang diutus, ya. Dari tema ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sepertinya ada dua bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama itu pekerjaan menghidupkan, ya, dan yang kedua adalah pekerjaan menghakimi, ya. Saya merasa dua hal ini adalah dua hal yang semacam dua sisi dari mata uang. Ini adalah kepribadian Allah sendiri. Allah kita di satu pihak, dia adalah figur atau pribadi yang mampu menghidupkan, tetapi juga tidak lupa menghakimi. Kita tidak hanya berpatokan pada Allah yang selalu menghukum kalau kita berbuat jahat dan sebagainya, tetapi di lain pihak Allah juga berbelas kasih, ya. Berbelas kasih tentu saja kepada semua orang yang mau bertobat, mau berbalik, mau mengubah cara hidupnya dan sebagainya. Dua pekerjaan ini dilihat sebagai dua sifat Allah yang ditampakkan dalam diri Yesus, dalam kehadiran Yesus, dalam pekerjaan dan karya-karya Yesus. Belas kasih dan keadilan, ya. Pada masa Prapaskah ini saya kira tema ini menjadi tema yang menarik, ya, karena kita dalam tanda kutip disibukkan dengan aktivitas-aktivitas Prapaskah, pantang, puasa dan sebagainya.
Kalau kita memandangnya dari sisi hukum, ya tentu hanya tuntutan minimal ya, pantang dan puasa yang kita jalani. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain tadi, Allah yang berbelas kasih inilah bentuk solidaritas kita juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang tidak beruntung. Salah satu bentuk solidaritas, pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga berbelas kasih atau solidaritas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira ini kabar baik yang pertama yang akan menjadi kabar sukacita bagi kita hari ini. Ya, terima kasih Romo. Ya. Allah yang menghidupkan, bagaimana Allah yang menghidupkan itu dan apa contohnya Romo? Ya, kalau dalam kitab suci, saya ingat ini kita bicara dalam konteks bab 5 ya. Bab 5 di mana kisah sebelumnya, kalau sahabat Oase Rohani Katolik membuka kitab suci di sebelum dari perikop yang kita bacakan tadi ini, ada kisah tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya, artinya karya-karya Yesus yang dilakukan oleh Yesus itu ternyata menghidupkan, ya, karena mengubah hidup seorang yang lumpuh, yang tadinya hanya menantikan goncangan air dari kolam itu, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Yesus mengatakan, maukah kamu sembuh? Dan kemudian ketika dia menjawab mau, seketika itu juga imannya menyelamatkan dia. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Yesus atau Allah yang menghidupkan kita, yang mengubah kehidupan kita, yang mengubah penderitaan kita menjadi keberuntungan, yang mengubah kesakitan kita menjadi sukacita. Saya kira pengalaman kita punya banyak pengalaman akan hal itu kalau kita sungguh mau beriman kepada Allah. Iya. Kalau Allah yang menghakimi Romo? Ya, kalau Allah yang menghakimi itu memang kelihatannya terlalu seram ya, iya. terlalu menakutkan ya, terlalu menakutkan, terlalu membuat kita. Tapi saya kira ini adalah prinsip keadilan bagi orang-orang benar ya. Orang-orang yang benar akan diganjar, dan orang-orang yang saya pribadi punya pemahaman seperti ini. Allah itu selalu menawarkan kepada kita, memberi penawaran kepada kita untuk bertobat, ya. Bahkan sampai Allah yang besar itu mau menjadi manusia seperti kita. Tentu saja ini adalah sebuah penawaran yang luar biasa. Totalitas dari menawarkan hidup, ya, menawarkan keilahian hidup kepada manusia. Ketika manusia bahkan sampai akhir hidupnya mengatakan tidak kepada Allah, ya tentu saja kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dalam arti bahwa penawaran itu sudah selesai. Ya, manusia punya kehendak bebas untuk mengatakan iya atau tidak kepada tawaran Allah yang menyelamatkan ini. Tapi ketika sampai akhir pun manusia tidak mengatakan apa-apa kepada Allah, ya mungkin saya pribadi hanya merasa bahwa mungkin Allah akan sangat bersedih pada saat itu ya, ketika harus menghukum manusia, karena itu bukan sesuatu yang ia kehendaki juga, karena ia selalu menghendaki sesuatu yang baik untuk manusia. Dalam perikop yang lain saya kira itu jelas sekali dilihat bahwa dia nanti akan datang dalam syahadat, ya, itu jelas sekali ketika kita katakan bahwa pada akhir zaman ia akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan yang mati dan sebagainya. Itu dari Injil Yohanes juga dikatakan seperti itu, ketika ia memisahkan gandum dari hilalang dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk di mana sifat Allah yang maha adil, yang adil itu diterapkan dalam pekerjaan menghakimi. Kira-kira begitu. Iya. Kemudian Romo, Allah yang berbelas kasih itu Allah yang seperti apa Romo? Saya suka sekali membuat atau mengambil, kalau kita mengatakan Allah yang kalau kita bicara tentang Allah yang berbelas kasih, saya suka mengambil perumpamaan dalam Injil Lukas bab 15 itu ya, tentang ada 3 perumpamaan tentang kehilangan, dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang terakhir ya. Betapa bergembiranya si perempuan itu menemukan
dirham yang hilang itu. Kemudian bersukacita dengan tetangga-tetangganya. Juga gembala yang menemukan dombanya yang hilang itu. Ya begitu dia bersukacita, tambah lagi dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Diceritakan dalam bagian akhir Injil Lukas itu ya. Bagaimana sang bapa itu selalu menunggu kehadiran anaknya. Dan dari depan pintu ketika anaknya muncul, dia menyambutnya dengan tanpa mempersoalkan sedikit pun apa yang telah dia buat sebelumnya. Saya kira ini kunci belas kasih ya. Solidaritas total, tidak memperhitungkan apa-apa, menganggap dia adalah manusia yang membutuhkan pertobatan, dan ketika dia sudah kembali, menerimanya dengan tangan terbuka. Romo, apa konteksnya antara bacaan ini dengan kehidupan kita sehari-hari, Romo? Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja menurut saya pekerjaan. Saya tadi mengambil tema pekerjaan Allah itu ya. Pekerjaan Allah ini menurut saya adalah sebuah, tadi saya katakan, tawaran kepada manusia. Ya, jadi setiap hari Allah itu sebenarnya bekerja dalam diri kita kalau kita mau menyadari hal itu. Dalam doa pembukaan tadi saya katakan membuka hati dan jiwa untuk mendengar sabda Allah. Ini adalah salah satu sarana juga, atau adalah salah satu cara untuk menyadari pekerjaan Allah dalam diri kita. Apa sih yang sebenarnya Allah sudah buat dalam diri kita? Apa sih yang sudah Ia lakukan untuk diri kita? Hal kecil apa yang telah Ia lakukan dalam hidup kita? Kalau itu terus-menerus kita sadari, Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya kira ini sesuatu yang sangat berharga untuk melakukan proses perjalanan dalam masa Prapaskah ini. Ya, puasa pantang kita tidak melulu hanya persoalan boleh makan ini atau boleh tidak ini. Wah, ini saya tadi pagi harusnya makan daging tapi kok saya dan sebagainya. Bukan hanya melulu hal-hal hukum, tetapi hal-hal yang lebih dari itu. Artinya maknanya untuk hidup kita, solidaritas kita akhirnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, Romo, dalam bacaan ini juga tadi ada Mazmur tanggapan, Romo, apa hubungannya antara Mazmur tanggapan dengan bacaan pertama? Ya, saya menggarisbawahi tema atau refrain yang mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya. Ini adalah salah satu sifat Allah yang kemudian perlu juga kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pekerjaannya, dalam karya-karyanya yang Ia tampilkan dalam hidup kita, yang Ia tawarkan, kebaikan-kebaikan itu, ya, Allah itu selalu tampil sebagai pribadi-pribadi, figur-figur yang mengasihi, menyayangi, panjang sabar. Ini tentang sabar, ada satu hal yang menarik. Orang bilang selalu mengatakan, sabar itu ada batasnya ya, Romo ya, sabar itu ada batasnya. Loh, tapi saya kemudian berpikir kalau sabar ada batasnya itu berarti bukan sabar lagi namanya itu, ya sudah tidak sabar namanya kalau sabar ada batasnya. Maka dengan demikian kalau Allah mengatakan atau mengidentifikasi dirinya sebagai panjang sabar, saya kira itu tepat sekali ya. Saya kira itu tepat dan itu dibuktikan dengan pekerjaan-pekerjaannya, karya-karyanya Yesus bahkan sampai wafat di kayu salib. Saya kira ini pekerjaan atau karya besar luar biasa yang perlu kita syukuri, perlu kita sadari sebagai umat Kristen, bahwa Allah begitu panjang sabar dan kasih setianya sampai akhirnya mengorbankan putranya sendiri wafat di kayu salib untuk keselamatan manusia. Ya, Romo, tadi sang putra mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa maksudnya itu, Romo? Allah selalu menghendaki sesuatu yang baik. Ya, Allah selalu menghendaki kebaikan terjadi pada manusia. Dan karena itu Ia mengutus putranya dan putranya ini kenal sekali, Yesus dalam hal ini mengenal sekali Bapanya dan melanjutkan karya-karya baik itu. Saya suka menggunakan istilah mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baik Allah kepada manusia. Injil Yohanes itu sangat kental dengan tema, kalau kita lihat ada bagian awal si Injil Yohanes ada tertulis dialah sabda yang menjadi daging, sabda yang menjadi manusia.
inilah pekerjaan Allah. Dia menyimpulkan sabda itu menjadi karya-karya yang baik. Dia melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang karya-karya baik yang telah dimulai oleh Allah sejak awal dunia diciptakan dan sampai sekarang. Dan kemudian akhirnya setelah Yesus wafat dan bangkit, dia mengutus Roh Kudus untuk tetap membuat pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya baik itu terlaksana. Saya kira demikian. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat Oase Rohani Katolik agar menjadi bekal untuk sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, kita sekarang berada dalam masa Prapaskah. Ketekunan, kesetiaan itu amat diperlukan pada masa-masa ini. Adalah sebuah ketekunan, kesetiaan, menurut saya adalah keutamaan yang luar biasa yang kadang-kadang sekarang pada zaman ini, pada zaman yang instan ini ya, semua serba cepat, semua serba modern, semua serba canggih, kesetiaan dan ketekunan kadang-kadang menjadi sesuatu yang amat langka kita temui. Karya Allah yang besar itu, pekerjaan-pekerjaan Yesus yang besar itu tidak sekali jadi. Membutuhkan proses. Karena itu, untuk karya Allah yang besar itu diperlukan keutamaan-keutamaan yang saya sebutkan tadi. Ketekunan dan kesetiaan. Ya. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik selalu tekun dan sabar menghidupi masa Prapaskah ini, melihat masa Prapaskah ini sebagai sebuah usaha untuk terus-menerus memperbaiki diri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan juga oleh Kristus. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah bagian pertama dari Oase Rohani Katolik. Mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yordan, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Dan hari ini Anda ditemani oleh Romo Milanius Yordan OFM. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Yordan dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita akan melanjutkan menyimak permenungan dari Romo Yordan untuk kita semua. Romo, sebelum kita memasuki bagian kedua, bisakah Romo mengulang sedikit bagian pertama agar menjadi pesan untuk pendengar terkasih? Saya tadi bicara pada sesi pertama mengenai tema Sang Putra yang mengerjakan pekerjaan Bapa, Sang Putra yang mengerjakan karya Bapa. Karena pada ayat-ayat pertama pada perikop yang kita bacakan hari ini, ya amat kental sekali tema mengenai karya Sang Putra yang mengerjakan juga karya Sang Bapa. Karya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh Yesus, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh Yesus, itu adalah kebaikan-kebaikan yang juga dikehendaki oleh Bapa yang mengutus Sang Putra. Ya, masa Prapaskah yang kita jalani sekarang ini adalah masa juga untuk melihat kembali karya-karya baik itu dan kemudian bisa mewujudkannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kira. Itu poin penting dari sesi pertama tadi yang sudah kita lalui. Ya, terima kasih Romo. Ya. Bagaimana tentang kabar sukacita di bagian kedua ini, Romo? Ya, saya mau karena saya pikir ada dua tema penting. Tadi yang pertama sudah kita lewati mengenai pekerjaan-pekerjaan Putra atau karya-karya Sang Putra. Pada bagian kedua ini saya mau mengangkat atau mengundang Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk melihat bagian atau tema mengenai hidup kekal yang akan diperoleh ketika kita mendengarkan Yesus. Ya, Injil Yohanes pada bagian yang kedua di perikop yang sudah kita bacakan ini berbicara mengenai hal itu. Hidup kekal yang akan diperoleh karena mendengarkan Kristus. Seperti ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku,
ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ya. Saya kira mendengar atau aktivitas mendengar adalah awal dari sebuah kepercayaan, atau dengan kata lain, mendengar adalah awal dari aktivitas atau iman. Ya, awal dari kita bisa beriman kepada Allah. Kalau kita tidak pernah mendengar tentang kebaikan-kebaikan apapun yang dikerjakan oleh Allah dalam diri kita, atau kalau kita tidak mau bahkan mendengar, tidak mau memperhatikan, Mazmur mengatakan, sendengkanlah telingamu kepada, itu adalah salah satu ungkapan saja untuk mengatakan bahwa untuk beriman, aktivitas pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan. Ya. Ini menjadi kata kunci yang sangat penting untuk kita, juga untuk perjalanan kita selama masa Prapaskah ini menurut saya. Masa Prapaskah kalau kita lebih banyak kita gunakan untuk mendengar, itu juga sesuatu yang sangat baik ya. Karena itu mungkin kita bisa modifikasi sedikit bentuk-bentuk pantang dan puasa yang kita lakukan. Daripada hanya melakukan pantang daging atau pantang rokok atau pantang apapun, mungkin kita bisa lakukan pantang gosip misalnya. Ya. Artinya sesuatu yang ya supaya kita tidak terlalu banyak berbicara, tapi sekarang mungkin kita harus lebih banyak mendengar apa yang dikatakan Allah untuk kehidupan kita, apa yang dikatakan Allah untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, dan lain sebagainya. Kata mendengar ini dalam Injil Yohanes amat penting, karena ada kaitannya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa ada kaitannya dengan Bapa yang telah memberikan hidup kepada anak, dan anak mempunyai kuasa untuk memberikan hidup itu kepada mereka yang percaya. Seperti yang saya juga bacakan tadi atau ulangi lagi dalam ayat ke-24. Mendengar menurut saya ini menjadi satu kata kunci yang penting bagi kita. Jadi mendengar itu bukan sesuatu yang penting ya Roma ya. Daripada kita sekedar mendengar saja, tapi mendengarkan mungkin lebih tepatnya lagi. Ya, Romo. betul. Ya. Juga kalau kita bicara dalam konteks kemuritan, katakanlah ya, kemuritan. Sebagai murid-murid Kristus, tentu saja salah satu yang harus kita lakukan adalah mendengar sang guru. Ya, kita pernah sekolah semua, maka kita tentu saja pernah mengalami hari-hari di mana kita harus duduk di kelas dan mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, atau dosen atau siapapun yang sedang menjelaskan. Ya, aktivitas inilah yang kemudian kita bisa katakan sebagai aktivitas kemuritan. Ya, seorang murid yang mendengar gurunya, dan kemudian bukan hanya mendengar, tapi juga kemudian nanti akan diharapkan untuk melakukan juga apa yang ia telah dengarkan itu. Dan dari situ kemudian bisa muncul iman. Ya. Aktivitas mendengar ini menjadi penting karena dari situ ia mendapatkan informasi-informasi, dan kemudian mulai memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya lakukan, mana yang baik, mana yang buruk. Setelah mendengar, setelah semuanya masuk ke dalam telinga dan kemudian diresapkan dalam hati, saya kira aktivitas yang lain yang perlu dilakukan oleh seluruh umat Kristen, terutama dalam masa Prapaskah ini, adalah melakukan itu tadi, memilah-milah, atau bahasa kerennya disebut discernment ya. Memilah-milah apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang baik, apakah itu sungguh baik, ataukah ini berita baik? Tadi saya selalu terkesan tadi mengatakan apa berita baik yang ada pada yang muncul dari kitab suci dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan, berita baik ya. Mungkin tidak satupun manusia di dunia ini mengharapkan berita buruk. Karena itu kita selalu mengatakan apa berita baik yang akan muncul ketika kita mendengarkan sesuatu. Nah, ini salah satu juga yang sangat penting. Mendengar tapi juga memilah-milah akhirnya. Memilah-milah, melakukan discernment, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar-benar baik, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tindak lanjuti kemudian supaya, saya kembali lagi ke tema Injil Yohanes,
yang tadi saya katakan pada bagian pertama, misalnya sabda itu menjadi daging, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah tetap berlangsung, karya-karya Allah itu tetap berlangsung, bukan hanya dalam diri Yesus, bukan hanya dalam Roh Kudus, tapi juga dalam diri kita. Saya kira ini sesuatu yang lain yang juga penting, mendengar dan melakukan discernment sehingga kemudian tumbuhlah apa yang kita sebut iman. Karena Allah menjanjikan kepada kita hidup kekal untuk mereka yang mau mendengarkan. Ya, hidup kekal dapat kita peroleh kalau kita mengikuti Dia, kalau kita beriman kepadanya, dan itu harus dimulai dengan proses mendengarkan. Ya, hidup kekal yang dijanjikan itu dimulai prosesnya dari mendengar. Banyak orang mengatakan itu pernah, kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Mungkin karena manusia diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya kira masa Prapaskah kita pada tahun ini adalah sebuah kesempatan berharga lagi untuk kita mendengarkan, lebih banyak mendengar, untuk kemudian melakukan proses pemilah-milahan, discernment, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita mampu melanjutkan karya-karya Allah yang baik itu dalam kehidupan kita. Ya, Romo. Saya kira demikian, Ibu ya. Kemudian apa lagi, Romo? Ya, dari bacaan kedua ini setelah tema tentang hidup kekal yang diperoleh karena mendengarkan Yesus ya, saya kemudian tertarik dengan tadi konsep kemuritan. Kita sebagai murid-murid Kristus ya, mengikuti Yesus yang prosesnya dimulai dari proses mendengar, itu mengingatkan saya pada sebuah artikel yang ditulis oleh Yohanes Paulus II dalam dokumen Konsili Vatikan II, Veritatis Splendor, ya, yang mengatakan bahwa mengatakan sebuah prinsip kemuritan. Ya, prinsip kemuritan. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, disebutkan di sini, following Christ is thus the essential and primordial foundation of Christian morality. Ini berarti bahwa mengikuti Kristus adalah fondasi atau dasar yang esensial bagi moralitas Kristen. Ya, kita bicara tentang mengikuti Kristus, kita bicara tentang tema kemuritan. Ya, dalam perikop yang lain disebutkan, mungkin sahabat Oase Rohani Katolik pasti ingat, tentang bagaimana orang muda yang datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, lalu Yesus katakan, "Jualah segala milikmu dan sebagainya, beri pada orang miskin." Ya. Lalu kemudian ketika itu sedihlah orang itu ya, karena hartanya banyak. Ya. Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus tidak didengarkan secara baik atau tidak diterima secara baik oleh orang itu, dan kemudian tidak menjadi kabar sukacita bagi orang itu. Ya. Karya Allah berhenti. Karya Allah tidak bisa dilanjutkan. Ya. Yaitu tadi, mengikuti Kristus berarti ya, mengikuti Kristus adalah prinsip fundamental dalam moralitas Kristen. Segala sesuatu yang kita lakukan perlu mengikuti teladan Kristus. Apa yang Kristus lakukan ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kesusahan? Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika juga ia mengalami kesedihan sebagai manusia, ketika ia juga mengalami kesulitan sebagai manusia? Prinsip mengikuti Kristus ini, Kristus sebagai teladan, kita sebagai muridnya ada di belakang, mengikuti dia. Apa yang ia lakukan, itu akan kita lakukan juga, demi melanjutkan karya Allah. Dan puncaknya, sahabat rohani, sobat Oase Rohani yang terkasih, puncaknya adalah wafat Kristus. Ya, itu adalah karya Allah
yang sangat besar bagi manusia, bagi keselamatan manusia. Karya Allah yang sangat besar karena merelakan putranya menjadi manusia, mati di kayu salib. Ini adalah sebuah karya besar yang patut kita syukuri, dan bukan hanya kita syukuri tetapi juga kita teladani. Ya. Memang sulit, tetapi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kita mampu melakukannya. Sepanjang sejarah gereja sudah membuktikan para martir yang membela iman Kristus itu ada banyak sekali sekarang. Yang terakhir dikanonisasi sebagai martir itu, kalau tidak salah, Santo Oscar Romero, seorang uskup dari San Salvador, juga mengatakan juga sepanjang hidupnya ya berusaha untuk, dalam tanda kutip, mengikuti Kristus, ya, bertahan dalam penganiayaan dan penderitaan, untuk tetap beriman kepada Allah, untuk tetap percaya kepada Kristus, supaya karya Allah, karya keselamatan Allah tetap berlanjut. Saya kira bulan masa Prapaskah ini adalah masa yang tepat juga untuk merenungkan hal-hal itu. Ya, merenungkan tema kemuritan, ya, yang tentu saja awalnya dimulai dari proses mendengarkan. Sejauh mana kita sudah mengikuti Kristus? Sejauh mana hidup kita sudah sama seperti Kristus? Sudah mengikuti Kristus? Kalau Kristus mau mengorbankan hidupnya sampai wafat di kayu salib, pertanyaannya untuk kita kemudian adalah sejauh mana kita juga sudah mau berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Injil Yohanes dalam perikop yang lain mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang daripada kasih seorang yang mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya, ya, mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam kitab suci tidak dikatakan mengorbankan nyawanya untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Yeah. Karena memang itu harusnya, itu seharusnya. Tapi dia bilang sahabatnya. Sahabat ini adalah orang-orang atau figur-figur yang berada di luar lingkungan kerabat, saudara. Maka kalau untuk sahabatnya saja dia mau berbuat seperti itu, apalagi untuk yang berada dalam keluarga dekat. Ini adalah kasih yang paling besar. Kasih karya Allah yang harus selalu kita teruskan, ya. Dan tanggung jawab itu ada di pundak kita masing-masing sebagai orang Kristen. Dan dalam masa Prapaskah ini kita mau mengoptimalkan usaha itu. Mau supaya prinsip kemuritan itu, saya mengikuti Kristus, saya mengimitasi Kristus, saya meniru Kristus itu berakar dalam hati kita masing-masing dan diwujudkan dalam tingkah laku serta kehidupan kita setiap hari. Saya kira itu adalah bagian kedua, ya, bagian kedua di mana awalnya pertama dari proses mendengar, iman, dan kemudian kita akhirnya nanti boleh berhasil mengikuti Kristus. Romo, dalam mengikuti Kristus banyak sekali halangan-halangan dan rintangan-rintangan, ya. Betul. Di dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, saya nggak tahu persis dalam perikop mana, nanti bisa dicari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada dalam Injil salah satunya perikop dikatakan yang bertahan hingga akhir akan selamat. Ya. Iman itu pertama-tama tumbuh bukan lebih besar, tetapi pertama-tama mungkin kecil, ya, seperti perumpamaan biji sesawi itu. Tetapi dibutuhkan proses kemudian untuk menjadi besar. Ketika kita mampu bertahan dalam situasi apapun, mengandalkan Allah dalam situasi apapun, saya kira rintangan, tantangan macam apapun, kita sebagai orang Kristen akan dapat kita hadapi dengan baik. Akan kita dapat hadapi dengan baik seperti Kristus juga menghadapi berbagai macam tantangan dan hadangan. Seluruh kisah dari kitab suci Perjanjian Baru terutama
mengisahkan bagaimana Yesus ketika ia mau memulai pekerjaannya, memulai karyanya, ia mendapat tantangan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan sebagainya. Meskipun juga ada banyak yang mengikuti dia, tetapi pada akhirnya ada begitu banyak orang juga yang mendorong dia ke pengadilan dan menuntut dia untuk disalibkan. Itu sebuah tantangan besar, ya. Allah, dan sebuah skandal besar juga. Allah yang menjadi manusia tapi kemudian harus disalibkan. Tetapi Yesus bertahan. Yesus bertahan dan mengatakan iya pada kehendak Bapa, seperti juga Ibu Maria. Ya, mengatakan iya pada kehendak Bapa, mau terus-menerus mencari, tidak kenal lelah mencari kehendak Allah. Tantangan selalu ada, halangan selalu akan datang. Tetapi ketika kita mengatakan dalam diri kita, saya mau bertahan dalam Kristus, saya mau tetap berada bersama-sama Kristus dalam penderitaan ini, saya yakin di ujung sana akan ada kebahagiaan yang sedang menanti kita. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah bertahan. Bertahan, bertekun, ya. Kalau Mazmur tadi dikatakan sabar, ya, panjang sabar. Seperti Allah yang panjang sabar, maka kita juga perlu menerapkan keutamaan itu dalam hidup kita. Tekun, sabar, bertahan, ya. Ini adalah kata-kata yang mungkin hampir mirip, yang saya kira bisa menjadi kata kunci kita untuk menghadapi berbagai macam halangan, tantangan, dan godaan, terutama selama masa Prapaskah ini. Saya berharap sahabat Oase Rohani Katolik mampu melalui masa Prapaskah ini sebagai sebuah masa latihan. Ya, sebagai masa latihan. Jadi jangan setelah selesai Prapaskah, sudah selesai Paskah, ya Kristusnya sudah bangkit, maka kita kendor lagi, kita mundur lagi, lemah lagi, dan sebagainya. Tidak. Tetapi masa Prapaskah adalah sebuah masa latihan juga. Latihan untuk menghadapi berbagai macam tantangan itu tadi. Dengan pantang apa misalnya tadi, daging, rokok, pantang apapun atau pantang apapun yang kita pilih, ya. Ini adalah sebuah latihan untuk mengatasi berbagai macam rintangan, halangan, dan godaan yang nanti akan ada sebagai murid Kristus. Saya kira demikian, Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana, apa saja yang perlu kita renungkan selama masa Prapaskah ini, Romo? Ya, berkaitan dengan masa Prapaskah ini, saya sudah katakan tadi bahwa konteksnya adalah latihan, ya, latihan. Jadi ketika saya mengatakan pada bagian pertama tadi bahwa karya Allah itu juga terjadi dalam diri Kristus, tema pekerjaan-pekerjaan Allah. Lalu kita gabungkan dengan tema yang kedua, ini adalah tema mengenai menjadi murid Kristus dengan mendengar, ya, menjadi murid Kristus, menjadi beriman, menjadi murid Kristus yang beriman, yang awalnya adalah mendengar. Maka saya kira ini dua tema yang perlu kita kombinasikan dalam masa Prapaskah ini. Kita kombinasikan dalam arti bahwa untuk menjalani salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam masa Prapaskah ini adalah lebih banyak mendengar, memilah-milah, melakukan proses discernment untuk akhirnya bisa menjadi murid-murid Kristus yang tangguh. Ya, seperti Kristus untuk melanjutkan karya-karya Allah. Ya, karya-karya baik yang dikehendaki oleh Allah. Jadi prosesnya saya kira jelas. Mendengarkan, ya, memilah-milah, melakukan discernment, proses discernment, ya, pembedaan roh dan sebagainya. Lalu kemudian kita melakukan perbuatan yang baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud dari pekerjaan Allah atau karya-karya Allah yang dikehendaki juga oleh Allah. Karena Allah senantiasa menghendaki sesuatu yang baik. Ya. Singkatnya kita memenuhi bumi dengan kabar sukacita. Ya. Kalau hari ini, maka kalau setiap kali pertanyaan Ibu Marita kepada saya mengenai kabar sukacita apa, maka sekarang kita harus bertanya kepada sahabat Oase Rohani Katolik di rumah dan di mana saja. Kabar sukacita apa yang sekarang hendak dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Saya kira pertanyaan itu akan membantu kita
untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan lebih lapang, dengan lebih ringan, ya, karena kita dengan sukacita melakukannya. Romo, kalau dalam masa Prapaskah ini ada orang-orang di sekitar kita yang merasa terpuruk, menderita, dan merasa sedih sekali, apa yang harus kita lakukan, Romo? Tentu saja ini bagian dari panggilan, ya. Situasi seperti ini harus kita lihat sebagai sebuah panggilan, sebuah undangan untuk kita melakukan sesuatu, ya. Dan situasi seperti ini tidak akan kita gubris kalau kita tidak melihat dan kita tidak mendengar. Kalau kita menutup mata dan kita menutup telinga, selesai, kita tidak akan melihat situasi seperti ini. Tapi kalau kita membuka mata ketika kita mendengar, maka kemudian kita muncul, undangan itu akan sampai, ya, mereka sendiri akan berbicara kepada kita, bukan mereka berbicara dalam arti, tapi situasi mereka pasti akan berbicara kepada kita, memanggil kita untuk melakukan perbuatan yang baik tentu saja kepada mereka. Maka ketika undangan itu datang, tugas kita kemudian untuk kembali lagi, saya ulangi lagi, discernment, melakukan pemeriksaan, apa yang harus kita lakukan melihat situasi seperti ini, ya. Kumpulkan tetangga-tetangga di lingkungan, di wilayah atau di paroki dan sebagainya. Saya melihat sesuatu yang realita yang seperti ini, kemiskinan, penderitaan, terpuruk, sakit dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita buat sebagai wujud dari karya Allah yang sampai saat ini akan kita teruskan keberadaannya. Saya kira dari situ akan muncul berbagai macam aktivitas, berbagai macam tindakan kasih yang akan berguna bagi orang-orang yang terpuruk, yang sedang sakit, yang miskin, terlantar, dipinggirkan dan sebagainya. Ketika kita mendengar undangan itu dan kemudian melakukan proses discernment, pemeriksaan dan sebagainya, mulai melakukan sesuatu, saya kira di situ sudah muncul karya Allah yang akan tetap terus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan kita selama masa Prapaskah ini. Ya. Terima kasih, Romo. Adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat Oase Rohani Katolik agar menjadi bekal bagi sahabat Oase Rohani Katolik? Bertahan, tekun, dan setia. Saya kira 3 kata ini menjadi kata penutup, boleh katakanlah kata penutup untuk kita hari ini dan untuk terus kita usahakan dalam masa Prapaskah ini. Betul, sulit menjadi murid Kristus. Kalau suruh menjadi martir, suruh mati, itu diutus untuk mewartakan Kristus dan resikonya adalah kematian dan sebagainya. Mungkin kita akan merasa gentar dan takut, ya. Tetapi sejauh kita ada selalu bersama-sama dengan Kristus, ya, jangan takut. Ia selalu menjanjikan kehidupan kepada kita. Maka bertahanlah, bertekunlah, dan setialah. Niscaya pada akhir perjalanan kita akan menerima kehidupan kekal. Kita akan menerima karya Kristus, karya Allah Bapa yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah perjumpaan kita dengan Romo Milanius Yordan OFM. Saya Benedict Marita dan Romo Yordan undur diri di hadapan dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Yordan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tutup permenungan kitab suci kita hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas sabda-Mu yang Kau curahkan dalam hati kami. Buatlah kami mampu untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda itu, meresapkannya dalam hati, dan menjadikannya daging, sebagaimana penginjil Yohanes mengatakan bahwa Yesus yang diutus untuk kita manusia adalah sabda yang menjadi daging. Maka kami juga mau menjadi daging. Kami mau mewujudkan sabda yang telah kami terima itu dalam kehidupan kami masing-masing, mengisi perjalanan kami selama masa Prapaskah ini
sehingga akhirnya kami mengalami kebangkitan bersama Engkau. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Setia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari kita amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Berpisah dari dirimu, hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu